Bertempat di Arab Saudi tahun 1988, tampak dua orang pria Korea Selatan bernama Dongwook dan Jungi sedang mengendarai mobil di hamparan padang pasir dengan sangat ugal-ugalan. Usut punya usut, Dongwook ini adalah mantan pembalap profesional yang beralih profesi menjadi kurir barang-barang ilegal, seperti sekarang di mana ia mengantarkan ratusan senjata laras panjang milik Mr. Yeon demi mendapatkan banyak cuan. Setelah menjalankan beberapa bisnis ilegal di luar negeri, akhirnya Dongwook serta Jungi pulang ke Korea Selatan. Namun ketika sedang asik bertegur sapa dengan teman satu geng mereka yaitu Bok-nam, tiba-tiba Dongwook dibuat resah akan kehadiran rombongan pria berjas sehingga ia memutuskan segera pergi dari sana. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah bengkel modifikasi mobil bernama Banggo, yang sekaligus tempat ini menjadi base camp bagi mereka. Di sana juga diperlihatkan adik dari Dongwook yaitu Yunhee, serta seorang DJ sebut saja Jeonwoo. Tetapi saat tengah melepas rindu dengan menceritakan pengalaman masing-masing setelah lama tidak bertemu, mereka dikagetkan oleh kedatangan beberapa orang yang tidak lain adalah rombongan pria berjas di bandara sebelumnya. Alhasil, mau tidak mau Dongwook pun menemui orang-orang itu agar tidak memperpanjang masalah. Ternyata, rombongan tersebut dipimpin oleh jaksa bernama An, di mana si jaksa ini telah menyelidiki kasus kejahatan Dongwook serta kawan-kawan. Mulai dari kejahatan besar seperti melakukan pengiriman barang ilegal, bahkan sampai kejahatan kecil seperti Bok-nam yang menjadi sopir taksi gelap karena tidak pernah membayar pajak, Yunhee yang melakukan modifikasi mobil secara berlebihan sehingga melanggar lalu lintas, dan masih banyak lagi. Meski begitu, tujuan jaksaan datang kemari bukanlah untuk menangkap mereka, melainkan untuk mengajak bekerja sama, sebab dirinya sedang menghadapi masalah yang lebih besar. Diceritakan bahwa ada seorang pengusaha kaya raya sebut saja Prestir Kang In-suk dicurigai telah melakukan aksi pencucian uang dari pemerintahan periode sebelumnya. Nah, dikarenakan Prestir Kang ini adalah orang yang memiliki power sangat kuat, maka jaksaan tidak bisa menghadapinya secara belak-belakan. Itulah mengapa ia meminta pertolongan pada Dongwook untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Diketahui kalau saat ini Prestir Kang sedang mencari seorang kurir untuk mengantarkan barang-barang ilegal hasil pencucian uang sebelumnya, di mana tentunya barang-barang itu memiliki nominal sangat fantastis. Maka dari itu Doi akan sangat selektif dalam memilih kurir barunya tersebut, yaitu dengan mengadakan lomba balap liar. Jadi berhubung Dongwook serta kawan-kawan ini memiliki keahlian di bidang terkait, alhasil mereka pun diminta ikut mendaftar menjadi kurir bagi Prestir Kang. Tujuannya agar jaksaan dapat memata-matai Prestir Kang dengan lebih dekat, sekaligus mengumpulkan bukti-bukti valid yang dapat menyeretnya ke dalam penjara. Selain itu, si jaksa juga menawarkan imbalan yang cukup menarik, di mana ia akan menghapus semua catatan kejahatan Dongwook serta teman-temannya apabila mereka berhasil mendapatkan buku rekening milik Prestir Kang. Sebab buku tersebut adalah bukti valid atas tindak pencucian uang. Singkat cerita, Dongwook pun setuju dengan tawaran tadi. Dan mulai mempersiapkan beberapa hal untuk balapan esok hari. Di antaranya seperti modifikasi mobil agar dapat melaju lebih kencang, menentukan rute tercepat dalam mencapai tujuan, dan lain-lain. Sampai akhirnya tibalah hari penentuan. Di suatu jalanan kota, tampak para peserta balapan telah bersiap di garis start, yang notabene mereka adalah pembalap profesional. Di sana, Dongwook juga bertemu musuh bebuyutan di kampung halamannya sebut saja Galje, yang juga akan berpartisipasi dalam balap liar. Peraturan pada balap liar kali ini sangatlah simpel, di mana para peserta hanya diminta mengantarkan sebuah benda berbentuk lingkaran menuju suatu tempat yang telah ditentukan. Mereka pun bebas menentukan rutenya masing-masing, bahkan juga diperbolehkan untuk menjatuhkan satu sama lain.
Tak berselang lama setelah peraturan disampaikan, akhirnya balapan pun dimulai. Di sini Dong Wook mengendarai mobilnya dengan sangat lihai, meski pada saat itu jalanan kota sedang ramai dilalui warga. Kemudian saat memasuki area perkampungan, ia berhasil mendorong seorang lawannya sampai menabrak sebuah rumah. Dan mulai dari sinilah Dong Wook semakin menggila dalam memutar setirnya, di mana ia mengambil jalan pintas cukup ngawur dengan melewati area kampus. Melewati gang super sempit yang sedang digunakan warga beraktivitas, lalu kembali ke jalan raya sambil menabrak mobil Galji hingga keok. Kemudian saat Dong Wook harus berhadapan dengan salah seorang musuh terberatnya, sayang sekali mobilnya malah ngadat akibat benturan sebelumnya. Tetapi untunglah datang bantuan dari Yoon Hee yang menyamar menjadi petugas lalu lintas, di mana ia menghentikan mobil si musuh tadi untuk mengulur waktu, sambil membuat bocor ban mobilnya. Sampai pada akhirnya Dong Wook berhasil mencapai lokasi tujuan lebih dulu daripada peserta lain. Ternyata, titik finish dari perlombaan ini adalah sebuah kantor mewah milik Prestige Gang. Singkat cerita, Yoon Hee pun ikut menyusul ke kantor tersebut. Lalu mereka dibawa ke sebuah bar yang masih berada di kantor itu untuk menemui Prestige Gang. Di sana juga tampak Jeon Woo yang tengah menyamar menjadi DJ. Tanpa banyak basa-basi, Prestige Gang langsung menjelaskan jika Dong Wook akan diberikan tugas pengiriman sebanyak 10 kali, yaitu dengan upah tiap pengirimannya sebesar 10 juta won. Di mana pada masa mereka nominal tersebut sangatlah besar. Tetapi di sini Prestige Gang juga memberikan beberapa peraturan tegas. Di antaranya seperti tidak boleh membuka isi paket saat pengiriman berlangsung, tidak boleh membocorkan informasi terkait pengiriman paket kepada siapapun, serta lakukan pengiriman sesempurna mungkin. Karena apabila sampai terdapat kesalahan, maka tangan kanannya yang sebut saja Direktur Lee akan memberikan hukuman berat. Dan Dong Wook pun menyanggupinya. Lalu ketika hendak pulang dari kantor tersebut, tiba-tiba mereka dihadang oleh Direktur Lee, yang saat itu menegaskan bahwa meskipun Prestige Gang memberikan kepercayaan penuh pada mereka, tetapi dirinya akan terus melakukan pemantauan dan selalu siap memberikan hukuman apabila terjadi kesalahan. Usut punya usut, doi bisa seganas ini karena dulunya adalah seorang mayor di Komando Keamanan Pertahanan. Lantas di waktu bersamaan mobil Dong Wook langsung dibakar di depan matanya. Kemudian dengan entengnya, Direktur Lee menyuruh untuk mencari mobil lain yang lebih mumpuni. Baru saja merasa emosi karena mobilnya telah dibakar, keesokan harinya Dong Wook dan kawan-kawan dibuat senang bukan main, karena jaksaan memberikan fasilitas berupa mobil sangar yang bisa digunakan dalam misi selanjutnya. Alhasil, dari pertemuan ini mereka dapat membawa pulang 3 mobil sekaligus. Setelah itu seorang jaksa bernama Jung yang merupakan rekan kerja jaksaan memperingatkan agar lebih berhati-hati dalam menangani kasus pencucian uang oleh Prestige Gang. Namun setelah mendengar peringatan itu, jaksaan malah semakin semangat untuk memecahkan kasus tersebut. Singkat cerita, sebelum pengiriman pertama dimulai, Dong Wook serta kawan-kawan melakukan modifikasi terhadap mobil yang didapatkan dari jaksaan. Hingga tibalah hari pengiriman pertama, di mana Dong Wook menerima beberapa paket saat berada di stasiun, yang kemudian diantarkan ke kantor milik Prestige Gang. Lalu untuk pengiriman kedua, ketiga, keempat, serta kelima, mereka masih melakukan hal serupa, yaitu mengambil paket dari suatu tempat dan diantarkan ke kantor. Ya, meskipun perjuangan mereka tidak selalu mulus akibat sering berpapasan dengan polisi, namun Dong Wook serta kawan-kawan tetap bisa menyelesaikannya dengan baik. Sementara itu tampak Jeon Woo sudah mulai dekat dengan Prestige Gang, sekaligus sekretarisnya yang bernama Kim, berkat aksi penyamarannya sebagai DJ di kantor mewah tersebut. Alhasil, kemajuan pesat ini membuat jaksaan cukup bangga. Tetapi doi juga selalu memperingatkan agar tetap berhati-hati,
Sebab Direktur Lee yang berperilaku ganas juga menjadi ancaman tersendiri. Kemudian di sini John Woo juga memberikan informasi jika dirinya sempat melihat banyak benda antik yang disembunyikan di dalam paket pengiriman sebelumnya, yang kemungkinan besar semua benda-benda itu adalah hasil pencucian uang Prestirgang selama ini. Keesokan harinya, Dongwook serta kawan-kawan diminta datang ke sebuah kuil, di mana pada kuil itu terdapat tumpukan uang milik Prestirgang yang kurang lebih senilai 50 miliar won. Nah, nantinya mereka akan diminta memindahkan semua uang dari tempat persembunyian ini sebagai misi terakhir. Singkat cerita, mereka kembali meneruskan job desk sebagai kurir seperti biasa, dan semuanya berjalan mulus tanpa kendala apapun. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka juga tampak lebih makmur dari sebelumnya berkat bayaran besar dari Prestirgang. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Mereka sampai dibelikan sebuah apartemen mewah sebagai bonus dari pengiriman selama ini. Sampai suatu hari, momen-momen menyenangkan tersebut berubah menjadi menegangkan, di mana semua berawal ketika Yoonhee serta Boknam pamit menonton konser pertunjukan sehubungan dengan diadakannya Olimpiade musim panas oleh Korea Selatan yang dihadiri banyak negara. Namun setelah beberapa jam berlalu, Dongwook tak kunjung mendapatkan kabar dari dua orang tadi, yang padahal pada saat itu mereka memiliki jadwal pengantaran paket. Alhasil, Dongwook terpaksa menjalankan tugas ini hanya berdua dengan Joon-gi. Lalu ketika dalam perjalanan menuju lokasi tujuan, tiba-tiba mobilnya diapit oleh dua truk yang sangat mencurigakan. Sehingga Dongwook memutuskan tancap gas meninggalkan kedua truk tersebut. Tetapi saat melewati sebuah tikungan tajam tanpa disangka-sangka, ternyata ada sebuah mobil yang menghadang jalan. Usut punya usut, pelaku dibalik kekacauan ini tidak lain adalah Direktur Lee. Bahkan doi juga yang telah menculik Yoonhee serta Boknam. Jadi tujuan si direktur melakukan semua ini adalah karena dirinya tahu bahwa Dongwook serta kawan-kawan telah membocorkan informasi terkait pengiriman paket kepada seseorang di luar sana. Kemudian ia pun mengancam akan menembak kepala Yoonhee apabila mereka tidak mau buka mulut terkait alasan membocorkan informasi itu. Namun meski sudah ditanyai berulang kali, tidak satupun dari mereka mau mengaku. Sampai akhirnya Dongwook mau mengorbankan dirinya sendiri untuk ditembak. Tetapi di luar dugaan, ternyata Direktur Edan ini cuma melakukan pengetesan demi memastikan apakah Dongwook serta teman-temannya masih mengikuti peraturan di awal, yaitu tidak boleh membocorkan informasi kepada siapapun. Dan untunglah, mereka masih mampu menahan diri untuk tidak memberikan spill sedikit pun. Berpindah ke sisi lain, tampak hubungan John Woo dengan sekretaris Kim sudah semakin dekat. Bahkan di suatu kesempatan mereka sampai tidur berdua dan bercengkrama. Tetapi tujuan utama John Woo bukanlah hanya untuk menjalin cinta, melainkan ia hendak menduplikat sebuah kunci yang merupakan akses untuk menuju ruangan pribadi milik Prestirgang. Namun amat sangat disayangkan, meski John Woo berhasil mendapatkan salinan kunci tadi, di saat bersamaan Dongwook malah memutuskan untuk berhenti dari misi ini, sebab jika diteruskan pasti nyawa mereka akan dalam bahaya. Alhasil terjadilah sedikit pertengkaran di antara mereka, sampai akhirnya mereka memutuskan mengambil jalannya masing-masing. Keesokan harinya tampak John Woo, Yoonhee, Boknam serta Joon-gi datang menemui jaksaan, di mana mereka menyatakan akan tetap meneruskan misi walau tanpa Dongwook karena sudah kadung emosi atas kejadian memalukan sebelumnya. Tujuan utama kali ini adalah mengambil buku rekening milik Prestirgang yang terdapat pada ruangan pribadi di kantornya, tidak lain bermodalkan kunci duplikat sebelumnya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, apabila buku rekening tersebut akan menjadi modal dalam menyeret pelaku pencucian uang ke dalam penjara. Di sini, Yoonhee pun menyamar menjadi petugas kebersihan kantor, sedangkan John Woo bertugas mengalihkan perhatian para penjaga di sana dengan berpura-pura mesin DJ-nya rusak. Sehingga saat para penjaga dibuat sibuk olehnya, Yoonhee bisa dengan leluasa masuk ke ruangan pribadi milik Prestirgang yang kebetulan saat itu sedang ditinggalkan. Singkat cerita, buku rekening berhasil ditemukan.
Tetapi sayang sekali, gerak-gerik mencurigakan Yunhee memancing perhatian para pegawai lain di sana, sehingga terjadilah pengejaran yang cukup sengit, sampai pada akhirnya tiba-tiba Dongwook muncul menyelamatkannya. Sementara di sisi lain, Junwoo juga berhasil mengalihkan perhatian Presidir Kang yang baru saja tiba di kantor, seperti seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ketika hari menjelang sore, Dongwook pun kembali bertemu dengan teman-temannya, di mana ia telah memutuskan untuk melanjutkan misi ini sampai akhir. Sedangkan di tempat lain, aksi pencurian buku rekening ternyata telah diketahui oleh Presidir Kang yang langsung meluapkan amarahnya pada Direktur Lee sambil meminta untuk segera membereskan masalah ini. Dari sore berganti malam, Junwoo serta Dongwook mendatangi kantor jaksaan untuk menyerahkan buku rekening tadi. Tetapi di sana mereka malah mendapati ruangan berantakan seperti telah diobrak-abrik. Lalu ketika hendak pergi dari sana, samar-samar terdengar suara teriakan dari seseorang. Alhasil, Junwoo memutuskan untuk mengeceknya, sementara Dongwook diminta untuk bersiap-siap di mobil lebih dulu. Namun baru beberapa meter melangkahkan kaki, tiba-tiba tampak jaksaan dilempar dari atas gedung yang membuatnya langsung sekarat. Dan tak berselang lama terdengar suara teriakan dari Junwoo yang dikejar oleh beberapa gangster. Sehingga Dongwook pun bergegas mengambil kunci mobil dari tangan jaksaan, kemudian terpaksa meninggalkan tempat tersebut seorang diri. Toh kalaupun mereka berdua tertangkap bersama, maka bisa jadi keadaan malah bertambah buruk. Tapi ternyata masalah tidak hanya cukup sampai di situ. Keesokan harinya, Dongwook serta kawan-kawan dibuat cukup syok ketika mendapati bengkel mereka dibakar habis. Yang tidak lain semua ini adalah ulah Direktur Lee. Kemudian saat berusaha menenangkan diri di suatu tempat, seketika mereka melihat sebuah berita di TV yang menyatakan bahwa Dongwook adalah pelaku pembunuhan atas kasus kematian jaksaan semalam, di mana sudah pasti berita palsu itu adalah rekayasa Direktur Lee. Sementara di sisi lain, tampak Junwoo tengah disiksa dan dipaksa buka mulut terkait keberadaan buku rekening curian sebelumnya. Sampai-sampai ia juga diperlihatkan bagian tubuh sekretaris Kim yang sudah dimutilasi akibat lalai dalam menjalankan tugasnya. Tetapi meski mendapatkan berbagai macam penganiayaan sekaligus serangan mental, Junwoo masih sama sekali tidak mau buka mulut. Di tengah keputusasaan ini, Dongwook malah mendapatkan petunjuk di dalam mobil jaksaan, di mana pada saat itu ia yang hendak merefresh pikiran dengan mendengarkan sebuah lagu. Ternyata tip tersebut berisikan pembicaraan Presidir Kang yang nantinya dapat digunakan Dongwook sebagai senjata. Nah, dari sinilah harapan serta keberanian Dongwook kembali muncul. Sampai akhirnya ia menemui rekan kerja jaksaan yaitu Jaksa Jung untuk meneruskan menangani kasus pencucian uang oleh Presidir Kang. Tentunya bermodalkan beberapa bukti valid seperti salinan buku rekening milik si Presidir serta rekaman tip yang ditemukan sebelumnya. Ya, walaupun untuk membujuk Jaksa Jung sangatlah sulit, karena sejak awal Doi memang tidak ingin ikut campur ke dalam kasus itu. Berpindah ke tempat lain, Dongwook masih berusaha mencari bukti-bukti lain dengan memata-matai pertemuan antara Presidir Kang dengan Direktur Lee, di mana ternyata si Presidir ini memiliki rencana kabur dari Korea Selatan bersama semua uang haramnya tersebut. Tidak lain adalah demi menghindari kemungkinan terburuk sebab belakangan ini kondisi semakin tak terkendali. Sampai di suatu kesempatan, Dongwook, Boknam serta Junki memberanikan diri untuk menemui Direktur Lee yang saat itu sudah berbeda lokasi dengan Presidir Kang, di mana tujuan Dongwook datang kemari bukanlah untuk melakukan perlawanan, melainkan untuk mengungkap sebuah rahasia besar, yaitu rahasia mengenai rencana Presidir Kang yang selama ini disembunyikan dari Direktur Lee. Namun sebelum mengungkapkannya, Dongwook sempat meminta satu hal. Dan Direktur Lee yang merasa sangat penasaran pun sepakat. Kemudian Dongwook memutar sebuah rekaman dari tip yang sebelumnya ditemukan di mobil jaksaan. Usut punya usut, ternyata itu adalah rekaman suara Presidir Kang yang berkata hendak menumbalkan Direktur Lee atas kasus pencucian uang selama ini. Jadi sebelum jaksaan meninggal, Doi memang sempat mengirimkan beberapa orang untuk melakukan penyadapan terhadap Presidir Kang. Dan rekaman itulah hasilnya. Merasa telah dihianati oleh atasannya sendiri jelas membuat Direktur Lee sangat kesal.
Sehingga kegundahan si direktur ini pun dimanfaatkan oleh Dongwook untuk mengajak bekerja sama, di mana ia menawarkan bantuan untuk membawa kabur sisa-sisa uang haram yang masih berada di kuil, yang masih belum dibawa pergi oleh Presdirgang. Dongwook pun menegaskan bahwa tawarannya sangatlah worth it, karena selain Direktur Lee akan mendapatkan kekayaan instan dari membawa kabur sebagian uang tersebut, ia juga akan dibantu melarikan diri dari pihak kepolisian. Sebab saat ini memang ada seorang jaksa lain yang sedang meneruskan penyelidikan terhadap kasus pencucian uang. Keesokan harinya, tampak Dongwook datang menemui Galji untuk meminta bantuan, di mana ia hendak meminjam bengkel Galji 1 hari ke depan dalam rangka mempersiapkan sebuah rencana besar. Meski awalnya Galji sempat menolak, tapi akhirnya ia berubah pikiran setelah ditawarkan hadiah menarik. Alhasil, kini Dongwook serta kawan-kawan memiliki tempat singgah sementara untuk melakukan persiapan, di mana persiapan itu meliputi modifikasi mobil dengan tampilan serta suku cadang baru. Dan tak ketinggalan menyusun sebuah strategi yang disebut sebagai Soul Vibe. Sementara itu di kuil, tampak Direktur Lee tengah mempersiapkan sejumlah uang haram yang nantinya akan dibawa kabur bersama Dongwook. Ya, meskipun jumlahnya tidak sebanyak seperti di awal, karena sebagian besar sudah diangkut oleh Presdirgang, tetapi tetaplah lebih dari cukup untuk memakmurkan hidup bertahun-tahun ke depan. Singkat cerita, tibalah hari penentuan, yang bertepatan dengan acara puncak Olimpiade musim panas di Korea Selatan. Di sini, tampak Presdirgang yang tengah memindahkan sebagian besar uangnya ke dalam pesawat, sambil menunggu sisanya yang sekarang masih berada di kuil, tanpa tahu bahwa sebenarnya Direktur Lee hendak membawa kabur sisa uang tersebut darinya. Singkatnya, beberapa kotak berisikan uang pun diangkut ke mobil Dongwook, lalu dimulailah perjalanan menuju pelabuhan Incheon, di mana Direktur Lee akan pergi dari Korea Selatan menggunakan kapal. Sementara di saat bersamaan, tampak Yoon-hee berhasil menyelamatkan Jeon-woo dengan cukup mudah, berkat minimnya penjagaan di kuil usai ditinggal pergi oleh rombongan Direktur Lee. Kemudian di sini Jun-ki menembakkan flare dari pinggiran sungai yang bertujuan untuk memberikan informasi bahwa Jeon-woo berhasil diselamatkan, sehingga Dongwook bisa lanjut ke tahap berikutnya dari strategi yang telah dibuat. Pertama-tama ia menjatuhkan anak buah Direktur Lee dari mobilnya. Setelah itu tancap gas meninggalkan rombongan. Di mana tak berselang lama, Bok-nam tiba-tiba muncul memberikan bantuan dengan menghalangi laju mobil para gangster tersebut. Tetapi meski Dongwook berhasil menjauh dari rombongan tadi, sayang sekali mobil Bok-nam malah terguling akibat ditabrak dari samping. Berpindah ke tempat lain, aksi pengejaran pun berlanjut di parade Olimpiade musim panas. Kali ini, Dongwook mendapatkan bantuan dari Galji yang saat itu memegang mesin asap, dengan menembakkan banyak asap ke arah mobil Direktur Lee, hingga membuat pergerakannya terhambat. Namun meski sudah dihalangi berkali-kali, tampaknya si Direktur masih getol melakukan pengejaran, bahkan ia sampai melepaskan beberapa tembakan. Beralih sebentar ke Bok-nam, di saat kondisinya sudah benar-benar kelengar akibat tabrakan sebelumnya, ditambah lagi Doi juga melihat percikan listrik yang dapat membuat mobilnya terbakar. Untunglah tak berselang lama Jeon-woo datang dengan gaya berkendara cukup epik, lalu memberikan pertolongan tepat waktu. Di sisi lain, Yoon-hee serta anggota geng motornya berusaha menghalangi penglihatan Presdirgang bermodalkan pewarna yang dilemparkan ke kaca mobilnya, sehingga pergerakan Dongwook jadi lebih leluasa. Singkat cerita, akhirnya Dongwook sampai di bandara, dan keberadaan mobilnya yang membawa beberapa kotak kayu pun dinotis oleh Presdirgang, di mana si Presdir mengira bahwa mobil tersebut memang mengantarkan uang miliknya, sebab ada mobil Direktur Lee mengikuti dari belakang. Di sini pengejaran sengit antara Direktur Lee dan Dongwook masih berlanjut, sambil terus diiringi oleh Yoon-hee serta Jun-ki. Sampai di suatu kesempatan, tiba-tiba Jeon-woo menabrak mobil si Direktur dari samping dengan sangat keras, sampai-sampai membuatnya terpelanting hingga menabrak pembatas jalan.
Kemudian saat Jaksa Jung tiba di TKP untuk mengamankan Direktur Lee, seketika mobilnya meledak. Kembali ke dalam misi, tampak Dongwook sedang berusaha masuk ke dalam pesawat Prestige Kang yang dalam posisi lepas landas. Di mana si Prestige memang sengaja membukakan pintu belakang pesawatnya, karena sepengetahuannya, mobil tersebut memang ditugaskan mengantarkan sebagian uangnya dari kuil. Tapi kemudian Doi dibuat kaget, bingung sekaligus kesal bukan main, setelah mengetahui bahwa orang di dalam mobil itu adalah Dongwook, yang padahal sebelumnya telah berkhianat, sekarang malah mengantarkan uang-uangnya. Alhasil, Prestige Kang langsung melampiaskan amarahnya pada Dongwook, sambil mengucapkan beberapa kalimat yang malah membongkar semua aibnya sendiri. Padahal, saat itu Dongwook telah menaruh sebuah kamera tersembunyi di belakang mobilnya, sehingga semua ucapan serta tingkah laku mak lampir ini dapat terekam jelas. Nah, setelah dirasa sudah cukup mengumpulkan bukti dari rekaman tersebut, lantas Dongwook segera berusaha pergi dari sana, di mana ia bergegas membuka pintu belakang pesawat, menyangkutkan bagian belakang mobil ke semua tumpukan uang Prestige Kang, kemudian terjun. Karena ternyata Dongwook telah mempersiapkan beberapa parasut besar di mobilnya. Alhasil, Dongwook berhasil selamat dari kejadian menegangkan tadi, dan kemenangannya ini pun berlangsung cukup manis, sambil diiringi oleh uang-uang Prestige Kang yang berjatuhan dari langit. Beberapa hari kemudian, akhirnya Prestige Kang ditangkap polisi atas kasus pencucian uang senilai 50 miliar won, berkat kerja keras Dongwook serta kawan-kawan dalam mengumpulkan bukti-bukti kejahatannya selama ini. Sampai suatu hari setelah berkunjung ke makam jaksaan untuk memanjatkan doa, tanpa disangka-sangka, ternyata Dongwook telah mengambil sejumlah uang saat menjalankan misi sebelumnya, di mana sudah pasti kehidupan mereka akan dibuat makmur dengan uang-uang tersebut.